Allah untuk menjelaskan atau memberikan gambaran secara sloka kepada umat-umat akhir zaman tentang perjalanan akhir zaman ini sendiri gitu. Jadi dibikinlah wayang, pewayangan segala macam. Nah, di situ ada satu scan ya, satu apa ya namanya itu? Visualkan ya, satu episode lah di mana sosok Sabdo Palon nagih janji istilahnya. Nah, yang dimaksud Sabdo Palon nagih janji ini kembali lagi berdasarkan ijtihad saya. Sabdo Palon nagih janji itu maksudnya ya, itu ajaran Islam yang sesungguhnya ini nagih janji pada akhir zaman nanti minta dikembalikan lagi agama itu atau ageman itu atau ajaran itu tuh dijalankan kembali setelah terjadinya apa di situ antara Syekh Subakir dengan Sabdo Palon itu terus kalau di pewayangan kan perang lah sebenarnya kan cuman adu ini aja bukan perang begini bukan visual itu ya. Adu argumen Visual ya kan karena Syekh Subakir berpikirnya gini ya ini kan manusia harus belajar syariatnya dulu begini gitu kan akhirnya si Semar Ki Semar Godronoyo atau siapa ya Ismoyo atau Sabdo Palon itu ya udah monggo yang penting ingat orang Jawa ini sudah punya satu keyakinan namanya apa kapitayan. Apa itu kapitayan? Yaitu kesejatian ilmu kesejatian atau agama untuk bukan agama ageman ya untuk mengesahkan satu Tuhan kan kapitayan. Nah tolong jangan ada pemaksaan, jangan ada begini, jangan ada begini. Kan perjanjiannya kan gitu. Dan nanti 500 tahun saya akan nagih. Nah, inilah Sabdo Palon nagih janji. Maksudnya apa? Kembalikan lagi agamanya itu, Islamnya itu Islam yang kafah. Seperti yang dulu lagi. Apa itu Islam yang kafah? Ya torekat, syariat, hakikat, makrifat itu apa kan? Kan saya bilang torekat itu tirakat, sama aja. Cuman beda bahasa aja. Artinya nanti ajaran yang akan dibawa oleh Imam Mahdi itu atau SP itu apa? Ya ini ilmu torekat, hakikat, makrifat. Itu yang akan diterapkan. Ada nggak golongannya? Mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini. Nggak ada. Torekat, hakikat, makrifat itu nggak ada. Nggak ada mazhabnya si Asif ini nggak ada. Karena apa? Langsung sanadnya sampai ke Rasulullah. Gitu kan. Jadi tidak ada lagi perbedaan yang tadi 73 golongan itu. Yang selamat cuma satu, yaitu orang-orang yang mau belajar ilmu ruh atau syariat, hakikat, ma'rifat atau tirakat. Nah, lima-limanya dijalankan lah ya. Iya. Karena gini kan. Saya yakin ya, saudara-saudara kita yang ilmu yang kejawen atau yang masih kapitayan itu kan mengesahkan Tuhan. Saya yakin orang-orang yang menjalankan itu dengan baik ya kan, dengan benar, ini kan akhlaknya baik-baik orangnya santun, orangnya itu tepos liro, anda pasor kan ngono kan, gitulah orang-orang yang ini. Artinya akhlaknya baik. Nah, karena hatinya itu bersih, makanya nanti pada saat si SP itu muncul, ini orang-orang seperti inilah yang akan terselamatkan dan akan menjadi istilahnya kepungut lah ya, diselamatkan oleh SP ini. Itu kan. Nah, ini kembali lagi ini hasil dari ijtihad lah ya bahasa ininya itu. Jadi menggali kebenaran gitu. Kalau disebut hasil meditasi, saya nggak mau lah sebut bahasa kayak gitu. Karena saya pikir kita masing-masing punya bahasa yang berbeda-beda. Saya lebih tepat menggunakan nama itu. Itu aja sih. Intinya sih sama. Tapi pada prinsipnya saya selalu nggak mau melulu bicaranya gaib terus, nggak. Saya selalu imbang. Oke, secara kegaiban begini kan kembali lagi ilmu Quran, ilmu hadis itu selalu bisa dibuktikan secara ilmiah, bukan dibuktikan secara ini disohirkan, bukan gitu kan, bukan. Contoh ya, baginda Nabi menyampaikan bahwa mohon maaf nih bagi yang ini ya, ini buat ini aja pembahasan di konten ini aja. Jadi baginda Nabi menyampaikan babi itu haram.
ya kan? Diharamkan oleh baginda Nabi. Terus sampai ke sini kan baru ada penelitian kan. Penelitian bahwa ternyata babi itu mengandung cacing yang namanya itu Taenia solium. Taenia solium, nah itu jenis cacing pita yang sangat berbahaya. Kalau cacing pita ada, sapi juga ada, namanya Taenia saginata. Tapi lebih dahsyat Taenia solium ini yang ada di babi itu yang sampai menyebabkan penyakit yang luar biasa lah. Nah, baru kan terbukti kan dalam satu dekade ini gitu. Artinya apa? Udah terbukti gitu. Jadi selalu bisa dibuktikan secara ilmiah gitu. Bukan secara soal dibuktikan. Misalkan ini cerang gitu, bukan gitu Kang Surya. Gitu. Nanti kita akan menggerogoti ilmu ruh yang sedang kita sama-sama pelajari gitu. Karena akan menurunkan itu tadi, akan melemahkan kemampuan atau melemahkan kolbu kita. Ya, silakan Kang. Kembali lagi nih kalau saya salah, kalau misalkan penyampaian saya mungkin kurang tepat ya saya mohon maaf. Karena lidah ini manusia, ya kan. Tetapi kalau ada satu kebenaran mutlak itu adalah kebenaran mutlak dan jangan dijadikan patokan. Tapi insya Allah kalau yang baik-baik ya silakan diambil. Yang enggak jangan. Tidak memaksa. Masing-masing. Nih, yuk kapan-kapan nih teman-teman nih, yuk ke Bekasi nih ikut. Ayo bakar. Tapi jangan makan-makan doang kalau nggak ada kegiatan lah. Ya tawasul gitu atau gitu. Jadi ada kegiatannya. Jangan bakar-bakar doang lah. Ya, Itu tahun baru. Kalau saya sangat kalau yang mau ikut silahkan ya. Kalau saya langsung add kalau ada nih. sangat. Tapi harus ini ya kita mengikuti kegiatan. Jadi kegiatan ini tawasul ini seluruh agama ya boleh ya? Kita tidak membatasi. Dalam artian begini. Lakum dinukum waliyadin kan gitu. La ikroha fiddin. Jadi tidak ada paksaan untuk memeluk agama. Masing-masing silakan agama. Yang penting apa? Kita jaga persatuan, kesatuan, kita jaga persaudaraan, kita jaga ya pokoknya hubungan baik. Saya selalu ngomong gitu, jaga hubungan baik dengan siapapun. Mau beda agama, mau apa, jaga hubungan baik. Kembali lagi, kalau orang berhati bersih, saya pun lagi belajar kan di berhati bersih. Kalau orang tidak punya iri, dengki atau dendam, saya yakin bukan zohirnya tapi hatinya yang akan dia itu mendapatkan yang akan merespon gitu. Respon apa? Entah itu hidayah kah, entah itu petunjuk kah gitu. Petunjuknya sama dengan keyakinannya dia. Oh, kok ada di sini sih kayak gitu loh. Paham nggak maksudnya kan? Jadi bukan ini tapi ini. Makanya dari kemarin saya maaf bukannya sok ustadz atau apa, saya bukan ustadz, saya bukan juga kiai, saya bukan gus, aduh terlalu tinggi kan sudah manggil saya gus, nggak perlu, saya nggak butuh gitu-gituan. Tapi apa yang saya ketahui, apa yang telah Allah berikan pengetahuan ke saya, kalau memang baik untuk disampaikan, saya akan sampaikan. Dan sampaikan walau satu ayat, kan gitu. Katakan meski itu berat buat kamu. Ini berat yang kita bahaskan. Kenapa saya berat? Tapi harus saya ngomong. Kenapa dikatakan berat? Ya kan banyak yang mungkin tidak sependapat dengan kita, terus ya nggak apa-apa sih. Saya mah dihina juga nggak sakit hati, dipuji juga nggak melayang-layang. Jadi artinya itulah hidup. Jadi nggak apa-apa, tetap semangat karena ini adalah kebaikan. Ini ada pertanyaan dari Wijaya nih ya. Jadi itu apa yang dimaksud dengan Jawa hilang Jawanya tuh? Jowo hilang Jowone piye iki? Monggo. Itu tadi Wong tanya Jowo. kurang. Iya. Wong Jowo hilang Jowone. Sebetulnya bukan nama ya. Saya orang Jawa, tapi nama saya, waduh, kalau tahu nama asli saya nggak bakalan ini orang Jawa gitu. Kan gitu. Asli saya Jawa, bapak ibu saya Jawa, asli. Tulen.
Nah, yang dimaksud wong Jawa ilang Jawane iku adate, Kang. Tepos lirone, ya kan, sopan santune, ya kan. Orang kalau ngaku orang Jawa tapi nggak punya sopan santun bukan orang Jawa, hilang Jawanya. Dan yang dimaksud Jawa itu juga bukan Pulau Jawa saja, tapi Nusantara. Dulu kan nyebutnya Java itu adalah Indonesia ini. Nah, lalu makin ke sini dipecah belah, ya kan. Akhirnya jadinya Jawa itu Pemekaran ya, makanya itu sekarang pemekaran itu. iya, wong Jawa ilang Jawa itu ya adat budaya ya, atau dari yang khususnya itu yang ada pada masing-masing orangnya itu hilang. Coba dulu bayangin zaman kita kecil nih kan, ya kan, zaman kita kecil tiap kita ada orang duduk-duduk di pinggir jalan, kita lewat, anak kecil kan nunduk kan misi. Sekarang coba main HP kayak di jalan, ya kan wis Jawa hilang Jawa nih, kan gitu ya. Itu contoh kecil lah, tapi kalau kecil seperti itu terus berlalu dan terus berjalan, ya lama-lama kan hilang hilang Jawa nih gitu. Ya, itu jualan itu kalau Hilang kita memang sudah terjadi ya. Ya. Ya kayak nama pun banyak yang ke barat-baratan sekarang kayak Gak gitu. masalah. Apalah arti sebuah nama, Kang? Jangan kita mau ke bawah sama perpecahan-perpecahan yang sifatnya itu nama ini dari Arab atau apa, biarin mau Arab Ya. apa biarin. Kita nggak usah Ya betul itu yang paling ini ya budi pekerti lah. Kalau itu Jawa itu kan indah budi budi luhur, pekerti. bukan universitas ya. Budi luhur. Luhur anak universitas kampus itu mah. Aisyah, bukan. Oke ya, kita lanjut lagi nih. Ini barangkali teman-teman ada yang mau bertanya nih. Kayaknya pertanyaan saya ke babat semua udah nih. Ya. Bacain aja, Kang, monggo, Kang. Oke, itu tadi yang nama ruh itu kira-kira nama ruh itu berarti sebelum kita lahir itu kan kita diciptakan oleh Allah ruhnya ya. Berarti itu nanti ruh saya itu ke siapa? Ruh sampean atau ruh Gus Mikael ini ke siapa gitu? Ini ruh itu tidak ada perubahan dari semenjak kita ditiupkan ruh oleh Allah sampai besar, itu nggak ada perubahan. Ruhnya yaitu, tapi masing-masing punya nama. Masing-masing punya nama, kan. Oh gitu. Oh, iya. Bukan namanya orangnya itu, misalkan nama fisik zohirnya Imam Mahdi, bukan. Atau namanya kata dengan namaku, kata kan Muhammad bin Abdullah gitu, bukan. Arti kata Muhammad juga banyak. Muhammad itu kan orang yang terpuji. Terpuji itu bisa baik, bisa sopan kan gitu, bisa bagus kan gitu, kan seperti itu. Dan kembali lagi itu bukan nama KTP, itu nama ruh. Makanya saya bilang, kenapa kajian yang harus kita tuntut di akhir zaman adalah kajian ilmu ruh. Yakni ilmu ruh itu didapatkan dari mana? Dari tirakat. Manunggaling kawula Gusti lah, nyawiji lah, sejati neng wujud lah, sejati neng diri lah, itu bahasanya macam-macam kan, atau torekat gitu loh.